Hai, halo semuanya, balik lagi bersama Miss Weni. Oke semuanya, hari ini Miss Weni akan membawa sebuah materi tentang unsur-unsur intrinsik. Apa itu unsur-unsur intrinsik? Unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerita antara lain tokoh, pelaku dalam cerita. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama, tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini sering muncul, sering dibicarakan dan tercantum dalam cerita. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh yang tidak memiliki peranan penting dalam suatu cerita karena kemunculannya hanya sebagai pelengkap cerita dan mendukung tokoh utama. Unsur intrinsik cerita yang kedua, yaitu latar. Segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Tema: gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Amanat: pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif. Penokohan atau perwatakan: watak atau karakter atau citra tokoh yang disajikan atau diciptakan penulis. Alur: urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Konflik: peristiwa atau kejadian penting yang diperlukan dalam mengembangkan alur cerita. Klimaks: peristiwa di mana sebuah konflik telah mencapai intensitas tertinggi dan tidak dapat dihindari. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur intrinsik cerita, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat peta pikiran. Cara membuat peta pikiran. Langkah pertama, tentukan ide pokok bacaan dengan membaca teks terlebih dahulu. Kedua, membuat daftar pertanyaan agar isi peta pikiran adalah hal-hal yang pokok saja. Yang ketiga, tuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung. Berikut ini adalah contoh peta pikiran sederhana. Peta pikiran ini adalah tentang manfaat energi matahari. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Silakan kalian mencoba membuatnya ya.